Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa kemampuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu sangat menggembirakan kita, terutama ibadah yang kita jalani di bulan ini, yaitu shaum. Orang yang berbuka puasa, mereka bergembira dengan berbuka. Bergembiranya bukan karena makanan, bukan, tapi bergembiranya karena mampu atau diberikan kemampuan untuk beribadah. Karena kalau orang yang berpuasa itu bergembira hanya karena makanan, gimana perasaan orang-orang yang kolesterol yang tidak bisa makan ini dan itu, tidak bisa makan kacang, tidak bisa makan siomay, apa yang bisa mereka rasakan kalau begitu? Maka kegembiraan yang lebih tepat bagi orang yang berpuasa di waktu berbuka adalah gembira karena telah mampu menjalankan ibadah puasa. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Naam ikhwani fi din azakumullah. Adapun yang akan kita bahas di sore hari ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal di waktu-waktu terakhir di bulan Ramadan. Kita jangan kendor, ya. Semakin akhir semakin semangat seharusnya, karena ujiannya semakin besar. Di antara ujiannya adalah memikirkan pulang kampung halaman, ya. Entah halaman berapa kampungnya tidak tahu. Yang dipikirkan itu. Kemudian di antara ujian-ujiannya adalah kepengen memiliki baju baru. Kemudian sibuk pergi ke pasar-pasar malam sehingga melupakan apa yang harus dilakukan di malam itu. Oleh karena itu kita harus menjadi ahli ibadah di hari-hari terakhir ini lebih baik daripada sebelumnya. Di masjid ini berkurang enggak softnya? Salat tarawih maju ke depan. Iya. Kita husnudzon saja. Mungkin sebagian sudah pulang kampung. Iya, sudah pulang kampung. Tapi saya ingatkan bagi yang di sini, jangan sampai kurangnya soft di masjid ini gara-gara kita sibuk dengan urusan fashion atau pakaian. Kita harus memakaikan diri kita dengan ibadah. 10 hari terakhir di bulan Ramadan menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah perkara yang sangat penting. Dan bahkan dia adalah waktu-waktu khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya memiliki petunjuk untuk kita ikuti, karena mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat di dalam menjalankan ketaatan di hari-hari tersebut. Mereka beribadah, mereka qiyamul lail, mereka berzikir,
Mereka beristighfar, memanfaatkan detik demi detik dari waktu-waktu tersebut untuk melaksanakan amal-amal. Mereka semangat sebagai pendahulu kita. Mereka adalah orang-orang yang semangat, yang patut dicontohi. Di antara amal yang mereka lakukan yang pertama, ahya'ul lail, ihya'u al-lail, menghidupkan malam. Ya, jadi malam 10 terakhir itu usahakan lebih banyak ibadah daripada tidurnya. Ibadahnya apa? Ibadah, terutama qiyamul lail. Telah disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda ma'zara wa ma'na ihya'il lail ay istaghraqahu bis-sahr fi as-salati wadh-dhikri wa ghairihima. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila telah masuk 10 hari terakhir, beliau hidupkan malamnya dan beliau bangunkan keluarganya dan beliau ikat kuat-kuat, ikat pinggangnya, selendangnya, kain sarung bawah, ya, diikat kuat-kuat. Makna daripada menghidupkan malam adalah dia habiskan malam untuk bergadang. Bergadang dalam rangka melakukan solat, itu solat sunnah, dan berzikir serta yang lainnya. Wa qad jaa'a 'inda an-Nasa'i, disebutkan dalam riwayat al-Imam an-Nasa'i bahwa Aisyah juga mengatakan, la a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailatin wa la qama lailatan hatta asbaha wa la shama shahran kamilan faqad ghairu Ramadan. Kata Aisyah, aku tidak pernah tahu Rasulullah SAW menghabiskan malam sampai subuh atau berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah melarang orang-orang sholat malam tidak tidur, dilarang. Tapi khusus bulan Ramadan, beliau pribadi di akhir-akhir beliau habiskan malamnya dengan bergadang dan kadang sampai subuh tidak tidur. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Ya. Makanya para ulama kita kalau di bulan Ramadan baca Qur'annya bisa 2 kali sehari hatam. Dan itu dilarang di selain bulan Ramadan. Dilarang di selain bulan Ramadan. Persahabat para a'imah kita membaca Quran bisa 2 kali, bisa sekali sehari, bisa sekali sepekan. Karena mereka menghidupkan hari-harinya dengan apa? Ibadah, terutama di hari terakhir. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga Waqi' bin Al-Kharraj. Waqi' bin Al-Kharraj itu berulang-ulang dia menghatam Quran. Malamnya tidak tidur. Ya. Saking terbiasanya dia dengan itu di bulan Ramadan, terbawa di bulan lain sampai ditegur oleh para ulama. Ya, yaitu Waqi' bin Al-Kharraj. Yang boleh di bulan lain itu kita hatam Quran hanya minimalnya 3 hari. Jadi hatam tuh 3 hari, tidak boleh 2 hari. 3 hari paling cepat gitu. Tidak boleh sehari. Tapi di bulan Ramadan dibolehkan.
Karena memang ini adalah bulannya para ahli ibadah. Dan ibadah itu mereka nikmati. Wa qiyamul lail fi hadha asy-syahr al-karim wa hadhihi al-layali al-fadilah la syakka annahu 'amalun 'azimun jadirun bil hirsi wal i'tina'i hatta nata'arradu li rahmatillahi jalla sya'nuhu. Salat malam di bulan yang mulia ini dan di hari-hari atau di malam-malam yang khusus yaitu malam terakhir, tidak diragukan lagi bahwasanya dia adalah amal yang besar, amal yang agung di sisi Allah, yang jarang-jarang dilakukan dengan penuh semangat dan perhatian demi meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini qiyamul lail, terutama di malam 10 terakhir Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadri dengan qiyam al-lail. Selain qiyamul lail, banyak berzikir, baca Quran. Itu cara kita menghidupkan malam. Ya, apakah boleh tidur? Boleh, tidak masalah. Yang disebutkan tadi adalah karena di bulan lain tidak boleh baca Quran semalam suntuk, itu tidak boleh. Tidak boleh sholat malam semalam suntuk, tapi dibolehkan di bulan Ramadan. Kalau antum tidur baca Quran tidur, atau antum bangun malam, maka itu tidak masalah, Tapi di malam-malam itu lebih afdol banyak bergadang. Bergadangnya bukan main catur, bukan main gaplek atau main HP, bukan. Bergadangnya baca Al-Quran selain daripada sholat malam. Dan ini ujian kita yang membaca Quran. Kalau kita baca HP itu lama gitu baca, ngantuk. Apalagi yang dibaca tentang serunya perdebatan para pejabat misalnya, itu nggak tidur tuh. Tapi begitu baca Quran ngantuk. Oleh karena itu minta kepada Allah bantuan. Kenapa baca Quran itu cepat lelah? Kenapa baca yang lain itu tidak cepat lelah? Jawabannya, baca Quran itu adalah ibadah. Dan ibadah itu, kata Ibnu Qayyim, tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Seperti kita katakan sebelumnya waktu membahas suratul Fatihah. Di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana semua itu menunjukkan bahwa kita tidak sanggup melaksanakan ibadah tanpa pertolongan Allah. Demikian juga sholat malam. Ya, sholat malam itu kita tidak akan sanggup berdiri kalau tidak ditolong oleh Allah. Kalaupun berdiri, ya berdiri ngantuk-ngantuk, tinggal hitung-hitung kapan selesai baca imam, ya kan? Karena tadi kita kurang meminta pertolongan dari Allah. Tapi kalau kita terus mohon pertolongan untuk menghidupkan malam-malam ini, insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Ya. Jadi semua bergadang itu tujuannya adalah untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi di antara amal yang mulia di 10 hari tersebut, iqadul ar-rajul ahlahu lis-shalah. Para bapak-bapak membangunkan keluarganya untuk sholat. Ya, sebagaimana kita sholat sendiri, artinya kita sendiri kan sholat tuh. Maka istri anak kita suruh sholat malam itu. Siapa tahu mereka dapat Lailatul Qadri juga, agar mereka mendapatkan amal yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara petunjuk Rasulullah SAW dalam menghadapi 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari jalan Aisyah radhiyallahu anha. Inilah di antara semangat Nabi SAW. Kalau ada yang bertanya, gimana mungkin Rasulullah bangunkan istrinya sedangkan dia itikaf 10 malam terakhir? Ya jawabannya, Rasulullah di rumahnya, kamar-kamar istrinya di samping apa? Masjid. Di samping masjid kan?
istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau menginginkan agar keluarganya juga mendapatkan keutamaan di bulan yang mulia ini. Dan beliau tidak ingin keutamaan itu hanya beliau yang merasakannya. Maka dibangunkan keluarga kita. Kalau sekarang kita misalnya iktikaf di masjid dan antum bawa HP, tinggal telepon saja. Ya. Tinggal antum telepon, "Sayang, bangun tahajud." Begitu dijawab, "Saya tetangga, Pak." Salah nomor, ada telepon istri supaya dia bangun tahajud atau bangun sholat malam. Nah, tujuan Rasulullah SAW membangunkan keluarganya tadi apa? Agar mereka juga memperoleh keutamaan yang Allah siapkan di bulan tersebut. Karena ibu-ibu di rumah pun bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadri jika mereka ikut sholat malam walaupun sendiri-sendiri di rumah. Ya. Yang ketiga, di antara kebiasaan Nabi SAW, tadi disebutkan di atas, beliau mengikat sarungnya, tidak beliau lepas. Maknanya adalah beliau menjauhi tidur dengan istrinya. Beliau jauhi. Beliau tidak bersetubuh dengan istrinya karena beliau sibuk beribadah. Kelakuan seperti ini tidak boleh di bulan yang lain. Di luar Ramadan tidak boleh. Menjauhi istri dengan alasan supaya taat beribadah di bulan lain itu dilarang bagi laki-laki. Tapi di bulan Ramadan dibolehkan. Seperti yang dilakukan Nabi SAW, di mana beliau disebutkan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, annahu ya'tazilu an-nisaa fi hadhihi al-ashr wa yanshagilu bil ibadati wa ta'ah wa dhalika litasfu nafsahu 'anil idraq 'anil akdari wal mutashahiyat فتكون أقرب لسمو القلب إلى معارج القبول وأزكى للنفس لمعانقة الأجواء الملائكة وهذا ما ينبغي فعله للسالك بلا ارتياب. Di antara kebiasaan Nabi SAW, beliau mengikat sarungnya, artinya menjauhi wanita-wanita istri-istrinya di 10 hari tersebut demi menyibukkan diri dengan ibadah. Yang demikian itu agar jiwa beliau betul-betul bersih, betul-betul bersih dari hal-hal yang lezat, ya, agar jiwanya juga bisa bersama dengan jiwa para malaikat. Seharusnya ini yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha berjalan menuju kepada Allah dalam ibadahnya. Kemudian yang keempat, wa mimma yanbaghi al-hirsu syadid alaihi fi hadhihi al-ashri al-i'tikaf fil masjid. Di antara yang selayaknya dilakukan dengan penuh semangat di 10 hari itu adalah i'tikaf. Apa? I'tikaf. Apa arti i'tikaf? I'tikaf itu arti asalnya mendiami sesuatu untuk mendekatkan diri pada sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah berdiam diri di masjid dan menjauhkan diri dari hal-hal yang lezat yang bersifat dunia. Baik dilakukan itu di malam maupun siang. Ini i'tikaf. Maka orang yang datang i'tikaf itu
mereka tidak datang sibuk kerja di masjid, bawa laptop, ya kan, bawa ini bawa itu. Orang sibuk baca Quran, dia lagi sibuk ngetik. Atau dia jualan online di masjid, dosanya luar biasa tuh. Itu dosa besar itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau melihat orang yang sedang jual beli di masjid, minta kepada Allah agar jual belinya dibangkrutkan. Kita disuruh berdoa agar jual belinya apa? Dibangkrutkan. Jadi tujuan i'tikaf itu agar jauh dari itu semua. Jauhkan. Itu makna i'tikaf. Dan Rasulullah SAW melakukan itu di 10 malam terakhir sebelum beliau wafat, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa innama kana ya'takifu fi hadhihi al-ashri allati tutlabu fiha lailatul qadar qit'an linshigalihi wa tafrigan lilayalihi wa takhalliyan limunajati rabbih wa dhikrihi wa du'aihi wa kana yahtajizu harisan yatakhalla fihi anin nas fala yukhalituhum wa la yanshagilu bihim. Lihat dulu i'tikafnya Nabi SAW di 10 hari terakhir, yang di situ diharapkan dapat Lailatul Qadar. Tentu semua itu tujuannya untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar. I'tikaf itu untuk memutuskan hubungan dengan apa? Dunia luar. Disebabkan untuk meluangkan semua malam demi mendapatkan keutamaan tadi, dan agar bisa terus bermunajat kepada Allah, berzikir dan berdoa. Dan beliau sangat semangat. Beliau tidak mau bergabung dengan manusia di hari itu. Tidak mau dia. Maka Rasulullah i'tikafnya dia buat tabir sendiri di dalam masjid, dia buat tempat sendiri ditutup agar dia tidak bertemu manusia. Ya, kalau kita hari ini i'tikafnya amburadul, datang bawa alat kerja, bawa HP, ngobrolnya lebih lama daripada ibadahnya. Udah ngobrolnya lebih lama, yang diobrolin itu aja, poligami. Ya, nggak ada yang lain tuh. Itu yang diobrolin tuh. Ba'da maghrib itu, ba'da isya itu, kapan baca Qur'annya? Ya. Kalaupun kita tidak bisa membuat tempat seperti tadi, setidaknya kita masing-masing sibuk dengan apa? Ibadah. Kalau mau betul-betul i'tikaf. Ya, kalau i'tikafnya benar. Tapi kalau kita i'tikafnya tidak tenang, gara-gara memikirkan perut istri dan anak di rumah, maka i'tikaf kita dibatalkan saja. Ambil malamnya aja untuk sholat. Siangnya antum keluar dari masjid, jangan ganggu orang yang ibadah di siang hari itu. Antum pergi jualan, antum pergi cari nafkah, itu wajib hukumnya. Jika yang di rumah tidak diberikan kebutuhannya. Jadi kalau yang di rumah masih kurang kebutuhannya, maka di situ ada dua kebaikan yang bertemu dalam satu waktu. Kebaikan i'tikaf dan cari nafkah. Cari nafkah wajib apa sunnah? I'tikaf. Kalau tidak ada kebutuhan yang kita tinggalkan di rumah, kita cari nafkah apa i'tikaf? Cari nafkah, kan tidak ada yang ditinggalkan di rumah. Ya, daripada tinggalkan istri anak minta-minta kepada keluarganya, udah tambah dosa itu. Maka oleh karena itu ikhwani fillah jazakumullah, lihat juga semangat i'tikafnya. Kalau sudah semangat i'tikaf, datang ke masjid, udah putuskan hubungan dengan di luar. Ya, kecuali 3 hal. Salat berjamaah, karena itu butuh berjamaah. Kemudian buang hajat, dan keluar mengambil makanan yang diantarkan oleh orang di luar kalau dia tidak bisa masuk. Atau yang keempat, bila istri yang datang bawa makanan di malam hari dan dia takut pulang sendiri, maka diantar sampai rumah, apa-apa.
diantar sampai apa? Rumah, karena dia takut pulang sendiri. Cuman sampai pintu, bukan sampai kamar mandi. Ya, artinya tidak mandi junub. Balik lagi ke masjid. Karena kan kita tadi mau iktikaf sesuai dengan ta'rifnya, berdiam diri di masjid untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar. Ya, yang iktikaf betul iktikaf. Itu yang disebut dengan iktikaf. Maka hibukkan diri dengan ibadah. Kadang kita ini terlalu semangat, kita iktikaf yuk. Ayo, bawa teman-temannya semuanya. Ternyata teman-teman SMP-nya semuanya. Diceritanya semua apa yang dilakukannya dulu. Dulu kamu duduk ya di bawah beringin dulu sama si fulana. Nah jadi iktikafnya akhirnya kenang-kenangan CLBK, cinta lama bubarkan keluarga. Itu yang berbahaya itu di masjid. Bukan itu yang kita cari. Ya banyak pelanggaran yang kami lihat di masjid itu ketika iktikaf. Termasuk tadi jual online di masjid pakai HP ini. Antum jual online itu tidak menghargai Allah. Ya. Antum datang ke rumah presiden nih. Presidennya antum hadapi, tapi antum sambil main HP sambil jualan. Tenang aja dek, gitu kan? Presiden maksudnya. Ya. Dan dia tidak akan menyukai kita, apalagi Allah yang memiliki masjid. Sekali lagi iktikafnya dengan hati yang betul-betul tulus, disiapkan hati itu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min asrar al-i'tikaf safa'il qalbi war ruh idza anna midar al-a'mal 'ala al-qalbi kama fi al-hadith. Di antara rahasia atau hikmah di balik i'tikaf sebenarnya adalah adanya pensucian hati dan jiwa. Tujuannya itu. Dan itu bisa tergambarkan dalam amal-amal yang zahir. Orang kalau benar i'tikafnya pulang ke rumah, ya, dia akan terlihat dari sikapnya yang berubah menjadi lebih baik. Itu keistimewaan i'tikaf itu. Itu tujuannya untuk membersihkan hati. Dan hati kalau sudah bersih, maka semua akan terasa indah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Dari jalan Abdullah bin Bashir. Abdullah bin Bashir, di mana Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruh anggota badan. Dan jika dia rusak, maka rusak seluruh anggota badan. Ketahuilah dia adalah hati. Rahasia di balik i'tikaf itu disebutkan bahwa tujuannya untuk pembersihan hati dan jiwa. Kalau selesai i'tikaf malah keluarnya mikirin hutang, kemudian pulang ke rumah bertengkar sama istri, ini tidak benar. Karena i'tikaf itu tujuannya agar semakin lebih baik. Falamma kana siyamu wiqayatan lil qalbi min as-sawarif wash-shahwaniyah min fudul at-ta'am wash-sharab wan-nikah, fakadhalika al-i'tikaf yantawi ala sirrin 'azimin wa huwa himayatul 'abdi min athari fudul as-suhbati wa fudul al-kalam wa fudul an-nawm wa ghairi dhalika min as-sawarif allati nufarriqu amra al-qalbi wa nufsidu ijtima'ahu ala ta'atillah. Sebagaimana puasa berperan sebagai penjaga hati agar dia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang memalingkannya kepada syahwat.
seperti makan, minum, bersetubuh di siang hari, kan itu dilarang tuh. Tujuannya agar hati kita ini terjaga dari syahwat. Demikian juga i'tikaf, dia memiliki rahasia yang agung, di mana seorang hamba tujuannya agar menjaga diri dari bergaul yang berlebihan. Menjaga diri dari bergaul yang berlebihan. Itu pelajarannya di i'tikaf. Kan di luar bulan Ramadan kita bergaul dengan siapa aja, ya enggak? Dan kita dianjurkan untuk tidak banyak bergaul kalau tidak ada gunanya. Di mana kita belajar itu? Di waktu i'tikaf. Bagaimana sih rasanya menjauhi orang-orang demi mendekatkan diri kepada Allah? Kita belajar di situ. Bagaimana sih rasanya sampai pun menjauhi istri di malam-malam itu, padahal halal di malam harinya kan? Siang hari di bulan Ramadan tidak halal, malam hari halal. Tapi kita ingin coba gimana rasanya menjauhi hal-hal itu, apa yang kita rasakan. Karena selama ini kadang hati kita rusak karena bergaul yang tidak terbatas, ya enggak? Rusak hati kita gara-gara tidak bisa menjaga pergaulan. Itu. Atau menjaga diri dari fudulil kalam, dari berbicara yang berlebihan, karena lisan kita dipakai untuk berzikir pada saat i'tikaf. Ya enggak? Karena lidah kita ini nikmat membicarakan apapun. Gibahin orang, namimah, ya, seperti yang terjadi di sebagian. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Sebagian orang makan sahurnya halal, berbukanya nikmat, tapi siang hari makan bangkai, saudara. Maksudnya gibahin orang. Itu makan bangkai. Makan bangkai saudaranya sendiri. Maka i'tikaf mengajarkan kita untuk bagaimana belajar mensedikitkan bicara yang tidak berguna. Wa fudulin naum, atau tidur yang berlebihan, itu dipelajari di i'tikaf. Maka kalau ada orang datang i'tikaf tidur aja, ini bukan i'tikaf, namanya acara tidur berjamaah. Lalu mereka berdalil tidur orang berpuasa itu ibadah. Itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Itu hadis yang dipakai oleh para pemalas. Ya, kalau ngantuk tidur aja, tapi jangan jadikan tidur itu sebagai hal yang utama. Tidur sewajarnya. Maka berlebihan dalam tidur itu kita bisa melatih diri di waktu kapan? I'tikaf. Atau hal-hal lain yang memalingkan hati kita dari kemurnian tadi. Hal-hal yang merusak hati, merusak kekokohannya di dalam mentaati Allah, itu berusaha dijauhi. Karena hati kita ini kadang, sekali lagi, kadang rusaknya itu kita tidak merasakan bergaul dengan siapapun. Seperti yang kita dilakukan atau sebagian orang lakukan, misalnya reunian. Tahu reuni kan? Umur masih muda, misal baru nikah seumur jagung, pergi reuni, ketemulah mantannya, hancur luluh lantah. Nah, latihnya itu di sini di waktu i'tikaf. Gimana sih rasanya menjauhi orang-orang yang pernah punya kenangan dengan kita? Itu latihnya di bulan Ramadan untuk meminimalisir pergaulan. Fudulus suhbah itu ada pergaulan yang berlebihan. Ya, sekali lagi itu tujuan dari i'tikaf, rahasianya. Ya, kalau i'tikafnya bareng-bareng kayak tadi yang saya ceritakan, ternyata semuanya teman SMA. Ya, apa gunanya? Nanti apa aja dibicarakan di situ. Demikian juga untuk menjauhi banyak bicara. Di antara hal yang perlu diperhatikan oleh kita, bahwasanya kebanyakan manusia meyakini
tidak sah i'tikaf kecuali apabila i'tikafnya di 10 harus penuh 10 hari itu. Ini salah satu keyakinan yang perlu diperbaiki. Illa idza i'takafa ayyamul ashri wa layalihinna. Wa ba'dhum ya'taqidu annahu la budda min luzumil masjid tilatan nahar wal lail wa alami يصح اعتكافه وهذا ليس صوابا إذ أن الاعتكاف وإن كانت سنة فيه اعتكاف جميع العشر إلا أنه يصح اعتكاف بعد العشر سواء نهارا أو ليلها. Sebagian meyakini bahwa tidak sah i'tikaf kalau tidak sepenuh 10 hari. Ya. Meskipun itu betul-betul sunnahnya 10 hari. Tapi kita tidak boleh menganggap orang yang i'tikaf sebagian hari tersebut tidak sah juga. Jadi kalau ada orang mau i'tikaf 3 hari, itu sah i'tikafnya 3 hari begitu. Baik dia i'tikafnya di siang atau di malam. Sebagaimana seorang sah melakukan amal-amal tertentu di potongan-potongan malam atau siang hari di waktu-waktu yang lain. Apalagi seperti tadi yang kita ceritakan, ada orang mungkin dia sambil mencari nafkah, tapi dia punya waktu juga untuk menyibukkan diri beribadah di masjid di hari-hari itu, maka silakan selama tidak mengganggu orang di masjid. Ya, misalnya siang hari dia pergi cari nafkah, malam hari ingin tidur di masjid, silakan. Malam hari ingin tidur di masjid artinya menyibukkan diri dengan ibadah, silakan. Dan ini tidak terlarang. Hanya saja yang paling sempurna adalah yang i'tikaf 10 hari. Dan itu yang paling banyak dapat pahala dan paling bersih hatinya. Kalau i'tikafnya benar. Kalau tidak benar, ya sama aja dengan yang lainnya. Di antaranya lagi Rasulullah SAW sibuk sekali membaca Al-Quran. Wa qad arsyada an-nabiy SAW ila fadli Al-Quran wa tilawatihi. Sampai-sampai Nabi SAW memotivasi kita dengan menyebut keutamaan baca Quran. Rasulullah menyebutkan baca Quran itu satu huruf dapat satu kebaikan. Sedangkan di bulan Ramadan amal itu dilipat gandakan daripada amal di bulan lain. Tentu baca Quran di bulan Ramadan lebih lagi banyak pahalanya. Jangan semakin terakhir semakin tidak semangat. Ya. Quran itu dibaca. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Taqaddamahu suratul Baqarah wa Ali Imran. Tahajjani an sahibihima. Nanti di hari kiamat akan didatangkan Quran dan ahlinya, pembacanya, yaitu mereka yang mengamalkan Al-Quran di dunia. Dan datanglah 2 surat besar, surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dan keduanya menjadi pembela pembacaan. Dulu para salaf sangat semangat membaca Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan ini, seperti yang dilakukan oleh Al-Aswad bin Yazid, yakhtimul mushaf fi 6 layali. Al-Aswad bin Yazid menghatam Quran setiap 6 hari. Setiap berapa hari? 6 malam. Apabila fa idza dakhala Ramadan khatamahu. Nah, kalau di bulan lain Aswad bin Yazid ini menghatam Quran sekali 6 hari. Tapi kalau sudah datang Ramadan, belum menghatam Quran 3 kali, sekali 3 hari.
Sekali 3 hari. Apabila masuk di 10 hari terakhir, dia menghatamnya sekali semalam. Sekali semalam. Wa kana Syafi'i, dan al-Imam Syafi'i rahimahullah biasanya yakhtimuhu fil ashri fi kulli lailatin bainal maghrib wal isya. Wa hadha ruwiya an Abi Hanifah wa kadza ruwiya an Abi Hanifah. Imam Syafi'i ini di luar duga, di luar nalar kita. Imam Syafi'i itu kalau sudah 10 malam terakhir, dia hatam Quran itu setiap malam hanya antara maghrib dan isya. Gimana cara bacanya? Ya memang dia ahli Quran. Dia sudah biasa baca, lidahnya tidak ada ya tata-tatanya. Jadi antara maghrib dan isya itu dia hatam Quran. Sekali hatam. Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian juga yang dilakukan oleh gurunya Imam Ahmad, yaitu Waqi' ibn al-Kharraj, yang setiap hari kerjaannya hatam Quran. Itu yang dilakukan. Maka sampai di bulan lain pun dia lakukan itu. Itu yang ditegur oleh para ulama itu, karena menyelisihi sunnah kalau yang itu. Apalagi bulan Ramadan, beliau betul-betul cinta sama Quran. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan mengenai larangan menghatam Quran kurang dari 3 hari. Kata beliau begini: "Anna an-nahya an qira'atil Quran fi aqalli min 3 innama huwa 'ala al-wajhi al-mu'tad. Amma fi al-amakin al-fadila كمكة ولمن دخلها أو في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان والعشر منه فلا يكره عليه عمل السلف وعليه عمل السلف." Kata Ibnu Rajab, larangan menghatam Quran kurang dari 3 hari itu apabila dijadikan kebiasaan di hari-hari lain. Tapi kalau menghatam Quran itu kurang dari 3 hari di tempat yang mulia, tempat-tempat khusus seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka boleh. Antum masuk Masjidil Haram nih, dari pagi sampai malam antum baca Quran dan hatam, boleh nggak? Boleh. Karena antum di tempat yang khusus, dan tempat itu tidak ada di Indonesia, tidak ada di Amerika, tidak ada di Afrika, tidak ada. Itu hanya ada di satu tempat sana, di Mekah. Demikian juga ketika di Masjid Nabawi, terutama kalau antum masuk Raudhah dari pagi sampai malam dan baca Quran sampai hatam, dan itu dibolehkan. Atau di waktu-waktu yang dimuliakan seperti bulan Ramadan dan 10 malam terakhirnya. Dan itu dipraktekkan oleh imam-imam kita tadi. Mereka menghatam Quran kurang dari 3 hari. Ini amal yang tidak boleh kita lupakan di 10 malam terakhir nanti. Jangan semakin 10 malam terakhir Quran semakin ditelantarkan. Udah bacaannya segitu-gitu aja, semakin lama semakin tidak segitu lagi, berkurang. Ini berbahaya, karena kita kepengen amal kita semakin semangat. Kemudian di antara yang dicari oleh manusia di malam itu adalah Lailatul Qadri. Tadi kita sudah singgung sedikit. Apa yang dilakukan untuk mengikat keutamaan itu? Keutamaan Lailatul Qadar. Tentu orang-orang yang i'tikaf lebih memungkinkan mendapatkan itu. Yang bisa mengikat keutamaan yang lebih baik dari 1000 bulan itu hanya sholat malam. Kalau orang tidak sholat malam di saat Lailatul Qadar, dia tidak dapatkan keutamaan ibadah lebih daripada 1000 bulan tadi. Karena Lailatul Qadar itu semua orang dapat, tapi tidak semua orang bisa mengikatnya. Dan pengikatnya adalah sholat malam. Ya, makanya kalau antum sekali-kali sholat di pondok pesantren yang kuat sunnah di situ, ya jangan heran mereka baca 2 juz, 3 juz per malamnya. Bahkan ada yang baca 50 lembar 5 juz
Sholatnya dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Itu santrinya udah kayak terbang aja tuh, nggak berdiri pakai kaki. Karena mencari Lailatul Qadar. Capek, letih, ya. Untuk mendapatkan yang besar kita harus apa? Kan capek. Coba untuk melihat orang gali sumur. Gali sumur. Galinya sama-sama gali, tapi isi sumur itu berbeda. Bagi yang gali sumur hanya mencari air, 10 meter itu bisa memakan waktu seminggu, bahkan sebulan. Kenapa? Karena yang didapat air. Digalinya santai-santai aja. Coba diberitahukan di kedalaman sekian ada emas. Hari itu juga 10 meter dapat. Dan dia tidak akan letih, lelah untuk mencari emas di dalamnya itu. Demikianlah kita disuruh mencari Lailatul Qadar. Tidak bisa bersantai-santai, berleha-leha, tidak bisa. Kita harus betul-betul semangat. Kalau ngantuk gimana? Usahakan sekali lagi tidurnya itu di porsi. Udah tidur, mudah-mudahan tidur 30 menit, bangun lagi, baca lagi. Ada orang sholat, misalnya imamnya sholatnya lama, kasih tahu ke imam, tidak apa-apa, baca panjang-panjang. Tapi jeda di antara sholat itu, berikan waktu buat kami istirahat. Itu boleh. Misalnya dia baca 1-2 rakaat itu dibaca 1/4 juz misalnya. Berapa halaman tuh? 1/4. 5 halaman. Ya kan? 5 halaman. Dia baca 5 halaman untuk 2 juz. Setelah itu istirahatlah antum yang jadi makmum di belakang. Misalnya 10 menit. Udah tidur 10 menit. Antum tidur pakai tidur. Nanti imam suruh bangun, wudu lagi. Datang sholat lagi. Itu termasuk mensiasati supaya dapat apa? Lailatul Qadar. Ya tidak mungkin kita ini seperti para sahabat yang bisa melek malamnya, karena mereka itu sholat seakan-akan melihat surga. Kalau kita begitu sholat gitu kan, maka kita latih mulai dari situ. Dan anda lihat praktek itu dilakukan oleh salah seorang syekh dari Yaman. Dia baca 5 juz semalam, dia tidak tidur. Santrinya setiap jeda itu disuruh tidur. Nanti mau sholat, bangunkan lagi. Biasa 10 menit. Kan bacaannya lama, 5 juz. Dari jam 9 sampai jam 3. Itu mensiasati supaya kita dapat banyak di malam itu. Ya, jangan dipesan ke imam-imam nanti kalau baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya segitu juga kita dapat. Kita ingin tulul qiyam, lama berdirinya. Salat di Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan solat malam, qama Lailatul Qadri, solat malam, berarti itu pengikatnya. Dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya telah lalu. Nah, baru dia dapatkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di antara yang tidak boleh kita lupakan di hari-hari terakhir, dan itu juga kita lakukan di hari-hari sebelumnya, yaitu tetap memperbanyak istighfar. Tetap memperbanyak apa? Istighfar. Dan semakin semangat bersedekah, terutama para pedagang. Ini lihat, dengar para pedagang. Para pedagang sangat dianjurkan 2 hal itu, istighfar dan banyak sedekah. Yang masih dagang di bulan Ramadan, entah dia dagang cendol, dagang baju, atau dagang apa lah gitu. Perhatikan 2 hal, istighfar dan bersedekah. Dan ini juga dianjurkan kepada semua kita, tapi khusus buat pedagang. Kata Nabi SAW, innal ithma wa syaitana ya'tiyanil bay'. Biasanya dosa dan setan itu selalu menghampiri perdagangan.
Kok bisa? Iya, karena orang berdagang itu seringkali berbohong, ya nggak? Iya. Ini barangnya bagus nih, ori. Padahal tidak. Atau ada keceplosan kata-kata yang menyembunyikan aib dagangnya. Maka untuk memperindah dagangnya, sedekah dan istighfar. Dan umumnya kepada kita semua, kita banyak beristighfar, terutama di waktu sahur. Dan ini amalan yang kita lupakan, istighfar di waktu sahur. Saya ulangi, amalan yang kita lupakan adalah istighfar di waktu sahur. Ini istighfar orang-orang khusus, istighfar calon penduduk surga. Disebutkan bahwa orang-orang yang masuk surga itu sebabnya diantaranya adalah wabil asharihum yastaghfirun. Di setiap sahur mereka beristighfar. Di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktu sebelum azan subuh, kurang lebih ya 20 menit atau 30 menit sebelum azan subuh. Itu waktu sahur. Adapun jam 3, jam 2 itu waktu malam, belum waktu sahur. Ya, ini banyak orang makan malam nih, bukan tidak makan sahur. Maka begitu pagi pergi kerja, perutnya udah panas tuh. Kenapa? Tidak dapat berkah makannya. Makan sahur itu di waktu sahur. Sahur itu bukan nama makanan atau sajian, bukan. Sahur itu nama waktu. Di akhir malam itu ada waktu sahur. Udah nanti setelah subuh ada waktu golas, yang mana orang pulang sholat subuh belum kelihatan wajahnya karena gelap malam. Waktu golas namanya. Ada waktu sahur. Ada waktu malam. Ini potongan-potongan malam ini ada nama-nama tersendiri. Nah, di waktu yang diberkahi makan itu di waktu sahurnya. Dari saat itulah kita perbanyak istighfar. Karena Rasulullah mengancam doa Jibril, celaka bagi seorang yang meninggalkan Ramadan, yang mana Ramadan meninggalkannya dia tidak diampuni oleh Allah. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian di antara hal yang tidak boleh kita tinggalkan juga adalah apa yang firmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku jawab doa orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menjawab seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Artinya kita disuruh banyak berdoa. Terutama doa kita Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Karena kita menginginkan amal kita diterima. Ya, atau berdoa yang lainnya. Yang semoga Allah menerima doa-doa kita di hari-hari tersebut. Saya kira itu di antara hal yang ingin saya sampaikan. Selebihnya kita tanya jawab. Fadhal. Bapak-bapak ada yang mau bertanya silakan. Ada yang bertanya? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akui bahwa kapasitas dan kemampuan kita mungkin tidak sebaik para sahabat. Iya. Jauh sekali. Jauh sekali. Yang kedua, beritikaf secara sempurna di malam sebelum terakhir kalau dilihat situasi sekarang, apalagi bagi yang bekerja, memang agak sulit. Sulit. Makanya ada yang mengatakan beritikaf bisa juga kalau diniatkan saya itikaf misalnya dan satu mungkin selama 3 jam atau 2 jam niatnya itikaf. Atau misalnya Malamnya saja. Iya, boleh. Jadi kan untuk secara sempurna itu secara hafal memang Sulit. sulit sekali. Ya, apalagi tadi berkaitan dengan kewajiban antum menafkahi anak istri. Iya, kita itikaf di rumah ramai. Iya. Jangan sampai antum pulang itikaf mereka angkat bendera demo. Nah sekarang gimana cara yang bisa dilakukan yang terbaik dalam situasi kondisi seperti ini? Tadi sudah disebutkan, yang terbaik adalah
Antum laksanakan tugas antum sebagai kepala rumah tangga, cari nafkah di siang hari, malam harinya antum sibukkan ibadah di masjid. Sibukkan ibadah di mana? Di masjid. Kasih tahu istriku ikat pinggangku udah bisa dibuka malam ini. Ya. Aku harus sibukkan diri. Ya. Boleh diikat tapi dompet tetap dibuka. Boleh. Itu bagus tuh. Dan itu amalan terbaik juga. Berinfak, memberi nafkah kepada istri anak tuh termasuk infak yang paling utama. Hanya saja kenapa seorang suami kadang dia tidak ikhlas memberi istrinya, karena dia sudah kesal duluan. Ini istri suka merepet minta uang aja, padahal minta uangnya dia itu sumber pahala buat kita. Sekarang ada anak yatim minta uang kepada antum kasih dengan keikhlasan, ibadah gak? Ibadah. Sekarang yang minta istri antum, tapi karena dia merepet duluan sebelum minta, jadi kesal duluan. Ujiannya di situ. Ujian di situ. Coba sebelum dia minta, dia cium tangan kita dulu, dia peluk kita dulu, buka tali sepatu. Saya butuh uang hari ini bang. Waduh, ikhlasnya luar biasa itu. Itu afdol, sedekah paling afdol itu dia. Kalau dia bertanya, beri anak yatim, jihad di jalan Allah, atau memberi orang miskin yang lebih afdal, atau memberi keluarga? Beri keluarga lebih afdal. Silakan. Boleh, tidak masalah selama dia tidak datang membuat fitnah. Dalam artian dia datang ke masjid bawa dengan kaca besarnya, dia pakai parfum, dia pakai pewangi, dia pakai berdandan di masjid, ini bukan datang itikaf, buka salon. Ya. Dia datang untuk tetap baca Quran, tapi awas Quran yang dibacanya jangan sampai bersahdu-sahdu didengar oleh laki-laki. Karena itu membuat fitnah di masjid. Laki-laki itu dengar suara wanita, kalau wanita itu suaranya diayun-ayunkan, ya, dan wanitanya tidak kelihatan karena indah suaranya, bisa terfitnah. Anda mau cerita sedikit boleh nggak? Boleh kah? Nah. Insya Allah tidak terlalu panjang ceritanya. Ibnul Qayyim meriwayatkan sebuah cerita di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin. Ada seorang laki-laki ahli ibadah tampan rupawan, sangat ganteng, namanya Abdurrahman. Dia tidak tergoda dengan kemaksiatan. Dia lewatlah di pinggiran kota Mekah itu. Di situ ada rumah seorang wanita Nasrani. Nasrani itu suka apa? Nyanyi. Dan ini wanita suaranya membuat orang-orang yang mendengarnya bisa berhenti depan rumahnya. Dia lagi bernyanyi, bersenandung. Ini Abdurrahman yang tidak terfitnah juga suaranya kan. Begitu dia duduk, Abdurrahman tuh ahli ibadah bisa terpengaruh dengan nyanyian itu. Keluarlah budak wanita itu dan melihat ada laki-laki duduk di depan rumah sedang mendengarkan nyanyian itu. Lalu budak itu melihat wajah Abdurrahman, budak itu terheran-heran. Ada orang seganteng ini di sini. Jadi tidak ada yang seganteng dia di Mekah itu. Orang ganteng sekali Abdurrahman. Lalu si budak masuk memberitahu pemilik rumah, di luar ada laki-laki yang betul-betul tampan. Ternyata si wanita ini bukan suaranya saja yang indah, parasnya juga cantik. Kemudian kata wanita itu, suruh dia masuk. Namanya Nasrani kan, tidak mikir panjang, tidak takwa kepada Allah. Ya, akhirnya Abdurrahman diajak masuk. Abdurrahman bilang nggak mau, karena kan dia menjaga ketakwaan diri. Tapi dia terfitnah dengan suara itu. Udah, Anda duduk saja di situ, kata budak wanita tersebut. Budak milik wanita tadi mengatakan, Anda duduk dengarkan saja. Wanita ini memperindah suaranya bagaimana si Abdurrahman ini masuk tergoda. Ternyata suara itu menariknya, masuk juga. Ketemu dengan wanita itu. Dan dua-duanya saling bertatapan, terfitnah. Kata perempuan itu, wahai Tuhan, aku mencintai Anda. Belum kenalannya udah cinta. Kata Abdurrahman, aku pun demikian. Kata wanita itu, apa yang Anda tunggu? Tidak ada orang yang melihat kita berdua. Lakukan terserah Anda. Artinya suruh berzina. Maka Abdurrahman pun seketika Allah berikan ilham, diingatkan dengan ayat Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf di ayat-ayat terakhir. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Maka dia tidak jadi berzina. Dan dia pergi Abdurrahman.
di mana ayat itu berbunyi, orang-orang yang saling mencintai di dunia ini nanti di hari kiamat akan bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Maka ingat ayat itu, Abdurrahman pergi berdirayan air mata. Kenapa? Dia jatuh cinta pada wanita itu, tapi cintanya terhalangi oleh rasa takut kepada Allah SWT. Orang sehebat Abdurrahman terfitnah dengan suara. Dengan apa? Suara tadi. Jangan kata dia cantik wajahnya, giginya mancung aja bisa membuat kita terfitnah. Iya enggak? Dulu waktu saya bujang, waktu saya di pondok, kalau saya ke pasar Minggu turun dari kereta itu kan ada pembawa acara radio tuh, yang suaranya melengking itu, yang dulu waktu tahun-tahun 2006, 2008 sampai 2008 tuh, Ana sering dengar tuh pembawa acara radio tuh. Saya pernah nanya teman yang dari Kalibata, Ana tanya ke dia, ini wanita suaranya indah banget, gimana wajahnya? Kata teman Ana, Kur, itu giginya mancung kata dia. Karena dia tahu ke tetangga dia pembawa acara. Itu saja memfitnah apa? Hati. Apalagi parasnya cantik. Maka wanita datang ke masjid jangan sampai membuat hal itu, membuat orang terfitnah. Nah itulah aurat wanita. Tapi cukup? Ada lagi? Fadhal. Insyaallah silakan. Oh, kita sholat sunnah baca mushaf. Sholat tahajud maksudnya. Boleh, itu dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi itu untuk sholat sunnah, jangan sholat wajib ya. Itu boleh baca Quran. Tapi kalau saya anjurkan jangan baca HP, karena ada notifikasi yang naik turun. Iya, ada iklan. Antum baca yang mushaf kecil. Iya, kalau antum bisa beli Quran besar yang ada tempatnya di depan itu, antum buka aja, yang antum butuh baca itu dibaca, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Sholat malam. Dan yang praktekkan di Indonesia dari Ustadz kita, biasa Ustadz Mubarak Muallim, hafizahullah taala, di bulan Ramadan dia baca Quran. Dan itu dilakukan oleh Aisyah di waktu sholat malamnya, radhiyallahu anha. Dan Nabi tidak mengingkari. Itu namanya takrir, boleh. Sudah? Iya, sholat sunnah. Terus kalau saya pada saat kita lelah atau ini, kita memungkinkan untuk Duduk. nanti itu udah kita nyaman diri lagi. Iya, boleh. Ya. Boleh, tidak masalah. Sholat sunnah itu boleh duduk. Sholat sunnah boleh duduk. Sholat wajib tidak boleh. Makanya sholat wajib jangan panjang-panjang bacanya. Panjang yang saya maksud di sini panjang sampai 10 halaman. Ya kalau cuma 3 halaman tidak panjang. 3 halaman sholat Jumat misalnya, baca surat sajadah kan 3 halaman tuh. Kemudian surat Al-Insannya 1,5 halaman kurang lebih. Ya. Begitu imam baca Alif Lam Mim, udah kebayang tuh 3 halaman. Itu enggak panjang 3 halaman sebenarnya. Panjang yang dilarang oleh Nabi SAW itu panjang yang sampai berhalaman-halaman. Ya. Dan sholat isya dipendekkan bacaannya, seukuran surat Asy-Syamsi, surat Al-A'la, surat At-Tariq, atau surat-surat pendek juz amma. Itu ukurannya. Tapi sholat tahajud, apalagi sendiri, dipanjangkan sepanjang-panjang terserah. Ya. Maka Rasulullah pernah sholat tahajud, suratul Baqarah udah selesai, belum ruku juga. An-Nisa dulu, belum ruku juga. Ali Imran, baru dia ruku, selesai Ali Imran. Berapa surat tuh? 3 surat panjang-panjang. Itu surat panjang-panjang. Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Taib cukup? Ada lagi? Alhamdulillah, berarti Anda masih banyak waktu untuk jalan. Anda tidak bisa buka sama antum ya. Soalnya nanti malam Anda ada tugas imam masjid, imam tarawih. Ya, tidak apa-apa kan? Oke, barakallahu fikum. Saya kira cukup. Itu yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.